Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana telah memberikan kesehatan pada kita pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Elni Dayanti, mahasiswa dari Universitas Perintis Indonesia, Prodi D3 Teknologi Laboratorium yang melakukan PMPKL di Desa Kota Salak. Baiklah, saya akan melakukan penyuluhan tentang cara menggunakan masker, cuci tangan yang baik dan benar, dan bagusnya vaksin COVID-19 bagi tubuh kita. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang. Seperti penyakit flu, banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya 1 kali dalam sehidupnya. Pada umumnya, penyebaran virus corona disebabkan oleh percikan air liur seperti batuk dan bersin, lalu menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Berdasarkan hasil analisa data dari 40% masyarakat tidak merasa bersalah dalam tidak menggunakan masker di tempat umum, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan setiap masuk dan keluar rumah. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, lalu berupa toksin mikroorganisme yang diolah menjadi toksoid atau protein kombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya, dan bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Maka dari itu, pemerintah mewajibkan kita untuk mengikuti vaksin COVID-19 agar mengurangi rantai penularan. Baiklah, saya akan menampilkan video cara menggunakan masker, cara mencuci tangan yang baik dan benar, dan video vaksin. Satu sisi dibuat berwarna, sedangkan sisi lainnya berwarna putih. Mencari sisi atas atau bawah. Sisi atas biasanya dilengkapi dengan sebuah kawat di dalamnya. Sisi yang berkawat itu harus berada di atas hidung. Kawat tersebut harus ditekan agar tidak menyisakan celah yang terbuka antara hidung dan pipi. Menarik bagian bawah masker hingga menutup dagu. Masker harus menutup hidung hingga dagu. Jangan pernah melepas masker dan menempelkan di leher. Masker tidak boleh digunakan ketika sudah dilepaskan. Masker dilepas dengan menarik tali yang ada di masker. Jangan memegang sisi masker yang berwarna. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan. Salam sehat! Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, vaksinasi COVID-19 masih terus berlangsung. Penyuntikan vaksin COVID-19 dilakukan 2 kali atau 2 dosis dengan jarak 2 pekan. Tentunya Anda mungkin bertanya, apa sih yang terjadi setelah divaksin? Bagaimana efeknya? Dan yang paling sering ditanyakan, seberapa efektif sih vaksin COVID-19? Setelah program vaksinasi ini berjalan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menyapa Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Jen P2P Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi.
Dokter Nadia, gimana sih caranya sebenarnya mengukur efektivitas dari vaksin tersebut setelah vaksin disuntikan? Vaksin ini kan membentuk antibodi. Nah, yang kita ukur antibodi ini adalah yang kita sebut sebagai imunogenitasnya. Jadi kemampuan vaksin tadi membentuk antibodi yang kita harapkan. Kita ketahui dari hasil uji klinis yang dilakukan oleh tim di Unpad bahwa antibodi yang terbentuk dari penyuntikan vaksin Sinovac yang saat ini kita gunakan ini rentang waktunya 28 hari setelah penyuntikan kedua. Karena kita tahu kan vaksin ini perlu 2 kali suntikan ya. Penyuntikan pertama, kemudian 14 hari kemudian kita disuntik kembali dan kita menerima dosis kedua. Nah, setelah penyuntikan dosis kedua, 28 hari kemudian baru antibodi itu terbentuk secara optimal. Nah, tiap-tiap vaksin ini memiliki jarak penyuntikan yang berbeda-beda. Nah, kenapa nih harus 2 kali dan berbeda-beda? Jadi sebagian besar dari vaksin-vaksin untuk COVID-19 ini, imunogenitas atau antibodi yang kita harapkan lebih dari 95% itu baru bisa tercapai setelah 2 kali suntikan dalam rentang waktu tertentu ya. Jadi kalau Sinovac ini tadi Dr. Reza sudah sampaikan rentang waktunya 14 hari. Berarti suntikan pertama itu baru bisa mencapai 60% antibodinya. Tapi kemudian setelah kita berikan suntikan lagi di 14 hari kemudian, maka antibodi yang muncul itu bisa mencapai 99% bahkan pada vaksin Sinovac. Jadi untuk mengoptimalkan pembentukan antibodi tadi, maka harus diberikan 2 kali penyuntikan. Tiap vaksin itu berbeda-beda rentang waktu penyuntikannya. Ada yang seperti Sinovac ini 14 hari, kemudian ada yang seperti vaksin AstraZeneca atau Pfizer itu memiliki rentang waktu ada yang 21 hari, ada yang 28 hari. Apakah ada kemungkinan kalau orang yang sudah disuntik kemudian terinfeksi virus COVID-19? Masih mungkin dia untuk diserang virus COVID-19, tapi dengan dia punya vaksin, dia punya pertahanan yang artinya nanti membuat dia tidak menjadi sakit. Kalaupun kemudian misalnya pada kondisi tersebut ya, karena virusnya lebih kuat atau kalau jumlah virusnya lebih banyak, jelas vaksin ini dari hasil juga uji klinis itu menyebutkan bahwa vaksin ini memberikan perlindungan untuk gejala COVID yang berat ataupun gejala COVID yang mematikan. Jadi kita bisa melihat proteksi yang betul-betul diberikan oleh vaksin ini adalah mencegah kita kalau sakit menjadi sakitnya bertambah parah. Sebelum kita dapat giliran vaksin ya Dr. Reza, kita harus tetap sehat dengan cara menerapkan 3M, 3T dan tentunya melakukan vaksinasi. Diharapkan dengan kita terus-menerus melakukan ketiganya secara bersamaan, maka COVID-19 dapat segera kita kendalikan. Nah, cukup jelaskan bahwa program vaksinasi COVID-19 ini harus kita dukung secara menyeluruh. Baik yang sudah divaksin maupun yang belum, harus tetap sama ya. Mari kita tetap disiplin 3M dan dukung terus upaya vaksinasi yang tengah berlangsung di tengah kita. Salam sehat dari saya. Baiklah, sekian video penyuluhan dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.